لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم ولا لآبائهم mereka nggak punya ilmu dengan tuduhan itu, tidak berdasarkan ilmu. Orang-orang tua mereka juga begitu kata Allah. Dan ayah bunda, jangan sampai ayah bunda beribadah tanpa ilmu. Karena sesatnya kaum-kaum terdahulu itu, mereka ngerasa benar mengikuti tradisi yang diajarkan oleh orang-orang tua mereka. Padahal penyimpangan terus terjadi. Karena itu ibadah harus dengan ilmu. Apalagi urusan akidah. Jadi tidak boleh tanpa ilmu. Dan merasa benar dengan tradisi yang diwariskan oleh orang tua, menghormati orang tua, bagus. Tapi kalau ikut-ikutan dalam perkara yang nggak betul, maka dan jangan tertipu dengan kesolehan. Kemusyrikan pertama yang terjadi di dunia ini adalah karena orang-orang soleh. Terus ulangi kalimatnya. Kemusyrikan yang terjadi pertama di dunia ini karena orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang sebelum zaman Nuh alaihissalam, orang-orang ini ibadah sama Allah, ngajak orang untuk taat sama Allah. Dan nanti cari nama-nama mereka dalam surat Nuh. وَقَالُوا لَتَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ada 5 orang. 5 orang ini orang-orang soleh, taat sama Allah. Lalu kemudian begitu mereka mati, punya keturunan yang rajin ibadah, tapi ilmunya nggak ada karena ikut-ikutan sama orang-orang soleh. Maka ya bunda juga begitu. Jangan ikut-ikutan sama usbab, jangan ikut-ikutan sama orang tua, tapi ibadah pada Allah harus dengan ilmu. Nanti cari ayatnya dan baca itu cerita kisah kesyirikan pertama. Orang-orang soleh itu begitu mati, mereka selalu ibadah pada Allah ke masjid, maka anak-anak generasi berikutnya dibisikin sama setan. Kalau mau nyembah Allah, harus berterima kasih sama para guru-guru, orang-orang soleh ini. Maka buatkanlah patung-patung. Nah, ini nih. Mereka buat patung-patung di depan masjid. Generasi pertama sebelum masuk masjid hormat gitu sama patung, lalu kemudian masuk ke masjid. Generasi-generasi berikutnya, nah makin setan membisikkan, lebih dahsyat lagi yang dilakukan. Apa? Mereka nyembah itu patung, nggak ke masjid.
Maka angkat tangan yang baru tahu kemusyrikan pertama terjadi di dunia di zaman sebelum Nuh. Siapa yang baru tahu? Nah, nanti cari ya kisahnya itu dalam dalam surat Nuh. Waqalu la tatarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uka wa nasra wa qad adallu katsira wala tazidi zalimina illa dhalala. Jadi 5 orang nama yang disebutkan sama Allah dalam ayat itu adalah ini mereka saling mengatakan jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian namanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Dan itu adalah orang-orang soleh dulunya. Dan ini yang disebut malahum bihi min ilmi wala liabaihim. Mereka itu ibadahnya ikut-ikutan. Mereka nggak punya ilmu, orang tua mereka juga nggak punya ilmu. Emangnya kurang apa kita nggak percaya sama Allah? Nggak mungkin. Langit, bumi itu diciptakan sama makhluk, nggak mungkin. Siang, malam diciptakan sama seorang makhluk, nggak mungkin. Apalagi sama patung, nggak mungkin. Maka terang benderang bukti kekuasaan Allah. Nggak usah nuntut bisa melihat Allah. Bukti tanda-tandanya saja udah membuat kita yakin. Karena itu hanya orang-orang berilmu yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti cari sama ayah bunda PR bahwa hanya orang-orang berilmu yang takut sama Allah. Para ulama bunyi ayatnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanya yang takut kepada Allah di antara para hambanya hanya para orang-orang berilmu, para ulama. Yang lain makin nggak ada ilmunya, makin nggak ada takutnya sama Allah. Nah ini lebih gawatnya lagi, saking nggak punya ilmunya, mereka bilang Allah punya anak. Saking bodohnya. Wah ini keras tuh Allah bilang, kaburat kalimatan. Itu besar banget dosanya. Kemarin kita sudah bahas tuh dalam surat Maryam. Takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu minhu wa takhsirul jibalu hatta an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung berhamburan. Mereka marah ketika ada yang mengatakan Allah punya anak. Kemarin surat Maryam. Dan itu kaburat kalimatan, amat besar dosanya. Takhruju min afwahim, keluar dari mulut mereka. Iyaquluna illa kadiba. Dan nggak ada yang mereka ucapkan kecuali dosa, kecuali dusta. Dan biasanya tuh satu dusta diikuti dengan dusta berikutnya. Dan dustanya makin rangkap, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dan ayah bunda bakal tahu tuh dusta yang mereka buat, bahkan mereka sampai ganti kitabullah. Mereka coret ayat yang nggak mereka suka, dan mereka tambahkan ayat-ayat yang mereka buat-buat untuk sesuai selera. Jadi dustanya terus-menerus. Ya benar. Iyaquluna illa kadhibah. Kata Rasulullah SAW, cari hadisnya. Iyakumul kadhib. Hati-hati dengan dusta. Kata Rasulullah. Karena orang yang berdusta itu akan terus-menerus berdosa. Dan hingga dicap oleh alam semesta, oleh Allah, oleh malaikat, oleh manusia, oleh semuanya, bahwa dia adalah pendusta. Jadi dusta itu hati-hati. Akan membawa terus-menerus membuat kedustaan.
Masih ada waktunya nggak nih? Terus Bob mau cerita panjang. Masih ada. Masih. Dalam sebuah perjalanan, kalau Masih, nggak salah Bob. di Masih pesawat, banyak. Bob baca koran berbahasa Arab. Dan di situ ada kisah nyata yang, wah, dahsyat banget. Ada konglomerat Mesir, non-Muslim, agama di sana itu namanya Kristen Koptik. Kristennya nggak ke Vatikan, tapi Kristennya Koptik, Kipti. Dia punya beberapa anak, tapi anak laki-lakinya cuma satu. Anak laki satu-satunya ini penerus tahtanya dia. Ini pengusaha kaya raya. Yang membuat dia kecewa, anak laki-laki satu-satunya itu masuk Islam. Lalu berbagai macam cara dia upayakan, udah diomelin, udah disidang segala macam, hingga akhirnya persuasif deh. Panggil para pemuka agama Kristen Koptik, para pembesar-pembesar sampai uskupnya dipanggil. Karena memang orang kaya raya. Begitu dipanggil para pembesar agama mereka itu sama si pengusaha, ada apa, Pak? Kami dipanggil. Nah, ceritalah pengusaha ini anak saya masuk Islam, gawat kita. Pengusaha ini. Jadi apa yang hendak ditugaskan pada kami? Tolong yakinkan anak saya bahwa agama kita yang paling benar. Oh, itu perkara mudah, kata para pemuka agama ini. Maka kemudian, boleh kami ketemu? Boleh. Panggil anak muda ini. Begitu dipanggil, lalu kemudian ditanya, apa yang membuat engkau meninggalkan agama kita? Kan agama kita sudah bagus sekali. Ini Bapak, kata anak muda. Saya baca kitab suci kita, saya bolak-balik, saya tandain. Banyak benar ayat nggak masuk akal saya. Yang kayak gimana? Kata para pendeta. Tunggu sebentar ya, saya bawain kitab suci. Dibawain itu kitab sucinya banyak banget stabilonya. Tolong jelaskan ini, tolong jelaskan ayat ini, tolong jelaskan ayat ini, tolong jelaskan ini. Itu anak muda itu. Biasa kalau anak muda kalau bertanya apalagi mahasiswa, wah itu kritis. Dan mereka tahu para pemuka-pemuka itu banyak ayat-ayat yang absurd, nggak masuk akal. Tapi mereka juga punya jawabannya. Tapi begitu diyakinkan, dibantah sama anak itu. Karena anak itu udah browsing banyak. Jadi dibantah, dibantah, dibantah. Udah mulai gak bisa nakal. Maka para pemuka agama ini ngomong gini. Para orang yang paling tokohnya, mungkin uskupnya ngomong gini. Tenang, tahun ini akan ada rapat Dewan Gereja Konsili seluruh dunia. Para uskup pembesar bakal kumpul. Dan semua ayat yang menurut kamu nggak masuk akal itu, aku akan usulkan di amandemen. Bunda tuh amandemen ya. Diubah. Nanti saya pastikan semua ayat-ayat yang menurut kamu nggak masuk akal, dalam versi yang baru, kitab suci kita tidak akan ada lagi. Bagaimana? Anak muda itu berpikir, serius, bisa diamandemen? Serius. Kata usutnya. Saya berpikir dulu ya, kata anak muda itu. Saya minta waktu. Baik, berapa lama? Nggak lama. Saya mau cari udara segar di luar. Anak muda di jalan. Dia berpikir, minta petunjuk sama Allah, mana yang benar. Agamanya atau agama Islam. Bunda tahu, ini anak muda jalan itu, jalan kaki, nggak jelas arah. Dia terus tanya sama Allah. Hingga akhirnya dia masuk underpass. Di Mesir tuh banyak underpass, ayah bunda. Tapi jembatan penyeberangan jalan kaki orang. Tapi mohon maaf, biasanya underpass di sana itu bau pesing karena banyak yang buang air tuh. Dan tapi di ujung lorong underpass itu ada pengemis. Dan pengemisnya baca Quran. Jadi melantunkan Quran kayak kori gitu. Dan di Mesir itu adalah
Bumi penghafal Quran paling banyak di dunia. Presiden yang digulingkan Mursi hafal Quran. Para menterinya banyak hafal Quran. DPR-nya, elit-elitnya, bahkan tadi itu pengemis, kondektur, sopir taksi, dagang sayur. Karena di Mesir itu sekolah yang paling favorit adalah Al-Azhar dari tingkat TK sampai universitas dan nggak pakai bayar. Saya Al-Azhar sering ngomong bukan termasuk Azhari, laisa Azharian man lam yahfazul Quran. Bukan termasuk anak Al-Azhar yang tidak hafal Quran. Jadi biasanya SD, SMP, SMA udah hafiz Quran orang Mesir. Nah, ngedengerin ada yang baca Quran di ujung terowongan tuh, disamperin. Lalu kemudian dikasih uang. Begitu dikasih uang sama dia, 10 pound Mesir, kira-kira kalau di kita 10.000 lah. Oh, makasih, Mas, kata pengemisnya. Ya, sama-sama. Habis itu dia balik lagi tuh anak muda. Pak, Bapak ini baca Quran, Bapak hafal nggak? Seluruh Quran. Hafal, kata dia. Pak, saya janji mau ngasih 100 pound, 10 kali lipat buat Bapak. Kalau Bapak mau ke rumah saya, kata anak muda ini. Serius nih, kata itu Bapak. Serius, Pak, kata dia. Janji ya, 100 pound. Iya, janji. Hingga akhirnya jalanlah nih pemuda ini sama pengemis yang dekil ini, yang bau segala macam. Begitu sampai rumahnya, nah dia buka pintu, itu para pembesar agama pada bangkit dari itu. Gimana nak? Kamu sudah ambil keputusan balik lagi ke agama kita? Belum sih Pak, kata dia bilang kepada para pembesar agama. Kenapa? Enggak, tadi saya di jalan ketemu bapak ini. Dia muslim. Begitu dibilang muslim dan tampangnya dekil begitu, wah langsung pada jijik nih para pembesar agama ini. Terus kata ayahnya, kenapa nih dengan bapak ini? Enggak, saya cuma tertarik Pak, pengen ngetes ini muslim. Katanya dia hafal Quran. Bener nggak Pak? Bapak hafal Quran? Iya, hafal kata dia. Seluruhnya, 30 juz. Iya, hafal. Dari surat pertama sampai surat terakhir. Iya, saya hafal katanya. Coba, ada satu ayat yang bagi saya nggak masuk akal dalam Al-Quran. Ini anak nih kritis bener nih. Kalau tadi dia serang kitab sucinya, dia bilang ada satu ayat dalam Al-Quran nggak masuk akal. Apa? Ayat apa? Kata muslimnya. Ini ada dalam surah Ar-Rahman, ayat 24. Nih ayat bunda yang sudah hafal surah Ar-Rahman, bakal tahu nih ayatnya. Coba Bapak bacain kalau benar Bapak hafal. Oh itu muslim langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Ayat satu lagi Pak. 25-nya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuh. Ayat ini nih yang nggak masuk akal kata anak muda. Apa? Coba Bapak terjemahin. Ayat 24 tuh. Walahu dan bagi Allah al-jawari bahtera-bahtera al-munsya'atu yang memiliki tiang-tiang yang tinggi fil bahri di lautan kal'alam seperti gunung-gunung. Mana yang nggak masuk akal kata si penulis? Itu Pak, kal'alam gunung-gunung. Nggak masuk akal kenapa? Pak, kita ini orang Arab. Biasanya kalau gunung kita nyebutnya apa? Jibal. Nah, para bunda tahu kan? Jibal. Kenapa sih Tuhan kamu nyebutnya yang pakai bahasa susah? Kenapa enggak kal jibal? Boleh nggak kalau misalnya saya ngubah nih jadi satu kata, kan katanya sama nih. Walahul jawaril musya'atu fil bahri kal jibal. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Karena muslim. Pak, boleh dong. Tadi kan saya janji 100 pon. Boleh nggak? Nggak boleh. 1.000 pon boleh nggak Pak? Anda tahu hotel merahmati Allah ngerasa dipermainkan, marah tuh pengemis. Dia ngomong begini dengan suara menghardik, dengan suara tinggi dia mengatakan, jangan mentang-mentang kalian orang kaya, kalian pengen intervensi
Jangankan satu kata, satu huruf pun atau satu harokat pun saya tidak ridho Al-Quran kalian ubah-ubah. Maka muslim ini yang pengemis dia keluar banding pintu. Bang! Begitu. Dia marah. Begitu marah dan pergi, langsung para pemuka agama itu ngerang, tuh lihat tuh. Baru diajak debat dikit tuh. Kalau kadrun mah begitu. Bawaannya ngomel-ngomel gitu. Maka lima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala murid mereka sudah mulai aneh-aneh itu ngucap itu. Si anak muda ngomong ini, Pak, saya sudah ambil keputusan. Ya gimana keputusan kamu? Balikkan ke agama kita. Enggak. Agama yang terbaik itu agama Islam. Pak, barusan itu muslim itu, dia bukan ulamanya. Dia bukan tokoh Al-Azharnya. Dia cuma pengemis. Tapi si pengemis itu hafal setiap kata kalimat dari Tuhannya dari awal sampai akhir. Tunjukkan di antara kalian para pemuka agama ini, siapa yang hafal kitab suci kalian. Saya jamin kalian tidak ada yang hafal. Tapi hebatnya pengemis tadi mengatakan dia tidak ridho satu huruf pun, satu harokat pun diubah dari kitab sucinya. Tapi hebatnya kalian, kalian jamin pada saya bahwa akan ada rapat Dewan Konsili, maka akan diubah semua ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Itu namanya buatan kalian, bukan buatan Tuhan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyakuluna illa kaziba. Dusta, dusta, bohong. Jazakumullah, Bunda. Ayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.